Inilah kitab kebanggaan Pondok Pesantren Nurul Jalal Morotebo yang pernah saya pelajari, karangan Datuk Kiai Haji Zaharuddin Usman Asahan. Semoga dengan kitab ini kita lebih memantapkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada kesempatan ini kita melihat nanti suami boleh berpoligami dan bersenang-senang di akhirat nanti, karena akhirat adalah tempat bersenang-senang hati dan bersenang-senang badan. Dan di dalam kitab Nurul Jalal ini dijelaskan bahwa surga itu tempat orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orangnya sepangkat dan berumur lebih kurang 33 tahun, usianya masih muda-muda. Dalam kitab Nurul Jalal ini setiap ada soal ada jawab. Soal, muda pulakah di surga itu yang tua bongkok waktu matinya? Ya, dikembalikan Tuhan jadi muda. Berapakah tingginya badan ahli surga itu? Jawab, 60 hasta. Luar biasa tingginya, 60 hasta. Berapakah lebar dada? 7 hasta. Bertambah besarnya atau tidak? Kita maksudnya, nanti kita apakah bertambah besar, kita ini apakah mengecil badan kita? Rupanya tidak. Tetaplah begitu kita selama-lamanya. Ya tadi tingginya 60 hasta dan lebar badan kita menjadi 7 hasta. Dan itu tidak berkurang. Mungkin berat badan itu tidak berkurang, tetap. Kalau mungkin di sini 1 ton, mungkin tetap 1 ton. 1 pikul mungkin tetap 1 pikul, tidak naik dan tidak turun, tetap. Kemudian jadi tuakah nantinya atau tidak? Jawab di sini dalam kitab Jalal dijelaskan tidak, tetaplah begitu kita selama-lamanya. Artinya kita tidak tua lagi. Kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita akan melihat dalilnya. Manakah dalilnya? Dari Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansha'nahunna insya'a. Apa maknanya? Kami jadikan mereka itu dengan kejadian yang baru. Manakah hujung ayat ini? Faja'alnahunna abkara. Apalagikah hujung ayat ini? Urban atsraba. Apa maknanya? Sangat penyayang kepada suami dan sebaya dengan kawan-kawannya. Soal kembali. Apa maksud sebaya dengan kawan-kawannya itu? Artinya, jawabnya sepangkat, seperti berumur 33 tahun. Mudanya sama galonya. Adakah suami dan istri di dalam surga? Ya, ada. Laki-laki siapakah istrinya di dalam surga? Jawab, anak bidadari. Wah, berarti anak bidadari. Bagaimanakah hal istrinya yang di dalam dunia?
jadi istrinya pula kalau mati di dalam iman. Nah, kalau bininya meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, patuh kepada suami, insya Allah nanti akan menjadikan istri pula di dalam surga. Bermadukah ia dengan anak bidadari? Tentu jelas jawabnya iya, bermadu. Berkelahikah, bertengkarkah atau tidak dengan madunya? Tidak. Bersakin hati pun tidak. Bagaimanakah perempuan yang dimadu di dalam surga? Jawab, berkasih-kasihan dan bersayang-sayangan. Berarti rukun, damai, tentram, sakinah terus mereka di dalam surga. Bini bertambah, anak tak ada bertambah lagi. Kenapa? Nah, di sini ada lagi pertanyaan. Apakah sebabnya? Maka bersayang-sayangan karena surga itu tempat bersenang-senang hati dan badan. Nah, mari kita lanjutkan soalnya lagi. Marahkah kepada suaminya yang dimadu di dalam surga itu? Tidak, dan tidak sakit hati. Karena apakah di dunia ini orang yang tidak suka dimadu? Kita di dunia banyak suka, tidak suka dimadu. Ya, suami mau nikah lagi tidak dibolehkan oleh istri tuanya. Karena istri tuanya merasa sakit hati. Karena apakah di dunia ini orang tidak suka dimadu? Memang dunia ini bukan tempat bersenang-senang hati dan badan. Nah, ini dijelaskan dalam kitab Ilmu Tauhid Nur Jalal ini. Berarti dunia ini bukan tempat bersenang-senang hati dan bersenang-senang badan. Tempat apakah dunia ini? Tempat mencari dan menyediakan bekal untuk kemana? Untuk dibawa ke akhirat. Manakah dalilnya dari Quran? Wa tazawwadu. Apa maknanya? Sedialah kamu akan bekal untuk akhirat. Apakah arti bekal untuk akhirat? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakah dalilnya dari Quran? Dijelaskan lagi, fa inna khairaz zadit taqwa. Apa maknanya? Bahwasanya sebaik-baik bekal itu ialah takut kepada Allah. Bagaimanakah caranya takut kepada Allah? Jawab, mengerjakan yang disuruhnya dan menjauhi yang ditegahnya. Mudah saja, mudah-mudahan kita, keluarga kita semua menjadi orang yang bertakwa, menjauhi dari sifat maksiat, tetap bertahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lain kali kita sambung kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.